Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali fikih lebaran yang ketiga. Tema pada pagi ini yaitu tentang kemungkaran yang ada pada hari raya Idul Fitri. Kami kumpulkan ada beberapa poin. Total ada sekitar 11 poin terkait dengan masalah kemungkaran di sini. Berarti ada yang dinilai maksiat, ya, ada yang tidak manfaat, ada yang dinilai bid'ah, ada yang dinilai keliru, ya, dari amalan-amalan yang nanti akan disebutkan. Kita lihat yang pertama. Yang pertama mungkin saya akan masukkan terlebih dahulu, ya, awalnya saya taruh di belakang nih, ya. Tapi ini teramat penting karena ini kaitannya dengan rukun Islam. Jadi sebagian orang itu ba'da Ramadan ya sering meninggalkan sholat. Ya, sering meninggalkan sholat 5 waktu ba'da Ramadan. Dan ini terjadi sejak 1 Syawal atau Idul Fitri. Ada yang meninggalkan sholat 5 waktu dan juga sholat berjamaah. Dirasa setelah Ramadan saya sudah selesai ibadah saya cukup di bulan Ramadan saja, dan ini suatu kekeliruan yang fatal. Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'di mukhalifun adau'us sholata wattaba'us syahwati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shaliha. Maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui al-ghayya. Ya, menemui al-ghayya. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Surat Maryam ayat 59 sampai 60. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikan, yang tempatnya sangat dalam. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma di sini juga dijelaskan tentang hukum meninggalkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Berarti orang itu mau disebut muslim maka harus mengerjakan sholat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wala hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab As-Shalah, dikeluarkan oleh Malik, begitu juga diriwayatkan oleh Sa'ad dalam At-Tabaqat, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Iman, diriwayatkan pula oleh Ad-Darqutni dalam Sunannya, juga Ibnu Asakir. Hadis ini sahih, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Dan mayoritas sahabat Nabi itu menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah kafir. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in, yaitu Abdullah bin Syakik. Ya, yaitu Abdullah bin Syakik, beliau mengatakan kana ashabu
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Dulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali salat. Dan ingat, meninggalkan salat termasuk dosa besar berdasarkan kesepakatan para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, para ulama tidaklah berselisih pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan sholat wajib, berarti telah terjerumus dalam dosa besar. Dosa meninggalkan sholat lebih bahaya dari dosa membunuh, lebih berbahaya daripada lebih berbahaya daripada dosa membunuh, lebih berbahaya lagi daripada mengambil harta orang lain, lebih bahaya lagi daripada dosa zina, begitu juga mencuri dan minum khamar, minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat pantas mendapatkan siksa Allah dan layak mendapatkan siksa di dunia dan akhirat. Adapun melaksanakan sholat bagi pria lebih baik dengan berjamaah di masjid. Maka jangan sampai ditinggalkan. Termasuk juga ba'da Ramadan. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, idza shalla ar-rajulu fi baiti bi rafiqihi aw zaujati aw waladihi hadza fadilatal jamaah. Lakinna fil masjidi afdalu. Wa haitsu kana al-jam'u minal masajidi aksara fa huwa afdalu. Ketika seorang laki-laki salat di rumah bersama temannya atau istrinya atau anaknya, maka ia tetap memperoleh keutamaan berjamaah. Akan tapi jika dilakukan di masjid itu lebih utama. Ingatlah bahwa jamaah semakin banyak di masjid itu tentu afdal. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Raudhatul Talibin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti wa salati fi suqihi bid'an wa ishrina darajah." Salat seseorang dalam jamaah atau salat seseorang dalam jamaah memiliki nilai lebih 20 sekian derajat daripada salat seseorang di rumahnya, juga melebihi salatnya di pasar. Nah, ini yang terjadi kita sudah rasakan sejak malam takbiran. Malam takbiran sudah mulai tuh orang itu meninggalkan sholat. Kemudian kemungkaran yang lainnya lagi adalah kita kan di hari Idul Fitri itu nanti silaturahim dengan keluarga. Kemudian saat silaturahim itu saling bersalam-salaman. Nah, di sini yang termasuk kemungkaran lagi adalah jabat tangan dengan lawan jenis pada hari raya. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuknya. Hadis riwayat Tabrani yang disebut dalam Mu'jam Al-Kabir. Syekh Albani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' mengatakan setiap yang diharamkan untuk dipandang maka haram untuk disentuh. Wanita kan tidak boleh kita pandang kecuali yang mahram kita, maka haram untuk disentuh. Namun ada kondisi yang membolehkan seorang memandang. Boleh memandang tapi tidak boleh juga menyentuh. Yaitu ketika bertransaksi jual beli, memandang boleh, tapi tidak boleh menyentuh. Ketika serah terima barang, memandang boleh, namun tidak boleh menyentuh juga, dan semacam itu. Namun sekali lagi, tetap tidak boleh menyentuh dalam keadaan-keadaan tadi. Ulama Syafi'iyah mengharamkan berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Mereka tidak mengecualikan di sini yang sudah sepuh, yang tak ada syahwat atau tak ada rasa apa-apa. Kemudian, nah kalau kita tahu seperti ini, berarti yang tidak boleh itu dengan yang mahram kita, yang tidak boleh dengan yang bukan mahram kita, yang masih boleh berarti dengan mahram. Kita perlu tahu siapa saja yang jadi mahram. Lebih jelasnya tentang mahram nanti ada di buku kami sudah pernah bahas, dan ini sudah paling sebagian jamaah mengikutinya, yang dibahas dulu dalam kajian perhiasan wanita. Nah, di situ bahas tentang mahram itu lengkap. Nah,
Kalau kita lihat tentang mahram sendiri bisa dirujuk pada surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Rincian mahram yang ada di dalam ayat tersebut ini dipandang dari sisi laki-laki ya. Yaitu pertama istri dari bapak, kemudian yang kedua ibu kandung. Ya. Kemudian anak perempuan ya. Lalu saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, berarti bibi ya, saudara ibu yang perempuan. Terus anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki, berarti keponakan. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan, berarti keponakan. Kemudian ibu persusuan, saudara perempuan sepersusuan, lalu ibu mertua. Terus anak dari janda di mana telah berlangsung akad dan hubungan intim dengan janda tersebut. Ini disebut robibah. Ya, ini disebut robibah. Terus istri-istri anak kandung itu menantu, kemudian saudara perempuan dari istri dari sisi laki-laki ya, yaitu ipar dan wanita yang bersuami. Kalau untuk nomor 14 dan 15, ipar dan wanita yang bersuami itu jadi mahram muakkad, mahram sementara. Kalau mahram sementara itu cuma sementara saja, tidak boleh dinikahi, namun dianggap seperti wanita asing, wanita yang bukan mahram dianggap sebagai wanita asing, sehingga tidak boleh juga berdua-duaan dengan ipar, tidak boleh bersentuhan dengan ipar. Begitu juga dengan istri orang, itu nggak boleh. Dia itu mahram, namun mahramnya itu mahram muakkad. Yang tidak disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 tadi ya, karena Allah itu katakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan yang selain itu. Yang dihalalkan selain itu, nah berarti yang dihalalkan selain yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Nah, itu berarti halal bagi kita, artinya itu bukan mahram. Kalau yang disebutkan dalam An-Nisa ayat 22 sampai 24 itu mahram. Nah, mahram-mahram ini kecuali tadi mahram muakkad ya, maka boleh kita berduaan, boleh kita bersentuhan tangan dengannya. Nah, maka jabat tangan itu tidak dibolehkan dengan yang bukan mahram. Nah, di sini ada perinciannya juga, dan ada juga artikel kami di rumaiso.com, di samping ada di buku kami tadi perhiasan wanita ya. Mahram itu ada yang karena nasab, ada yang karena musyaharah yaitu kekeluargaan karena pernikahan, ada yang karena persusuan. Kalau karena persusuan ini dengan catatan 5 kali susuan sebelum usia anak itu 2 tahun. Ya. Nah, kemudian nah, secara lebih lengkap di sini nanti bisa dirinci lagi tentang masalah mahram tadi. Lalu yang termasuk tidak tepat lagi dilakukan ya. Ini kalau kita itu memberi hadiah, memberi hadiah. Biasanya itu di hari raya itu bagi-bagi hadiah, hamper, terus parcel dan salam tempel. Salam tempel itu biasanya untuk keluarga-keluarga atau ada orang yang kita ketemu terus kita kasih uang yang ada dalam amplop. Nah, kalau ini dianjurkan dan kalau sudah jadi tradisi ya mau dilestarikan silakan, karena tidak ada dalil larangan di situ ya. Yaitu dari hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabbu. Ya, tahadu tahabbu atau tahadau tahabbu. Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Nah, juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasafahu yazhabul ghil. Tahadau wa tahabbu wa tazhabu syahna. Saling bersalamanlah, berjabat tanganlah kalian, maka akan hilanglah kedengkian atau dendam. Ya, jabat tangan itu buat kita itu hilang dendam. Nah, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian. Ini hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Syekh Al-Albani menukilkan pernyataan dari Ibnu Abdul Bar bahwa hadis ini bersambung dari beberapa jalur yang berbeda, semuanya hasan. Nah, kita berusaha tetap memberi hadiah walau jumlahnya sedikit ya. Tetap tadi ada anjuran untuk saling beri hadiah walaupun jumlahnya sedikit. Coba perhatikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para wanita. Ya nisa al-muslimat,
la tahqiranna jaratun li jaratiha wala firsina syatin. Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga walau hanya kaki kambing yang diberi. Berarti kalau kita kasih hadiah hamper atau yang lainnya, apa saja mau kasih itulah kasih gitu. Yang penting orang senang, orang dirasa di situ memberikan perhatian. Nah, kalau kita diberi, ingat berusahalah untuk membalasnya. Berusahalah untuk membalasnya semampunya. Ya, kalau tidak mampu membalas, jangan lupa doakan. Ya, kalau tidak mampu membalas, ingat jangan lupa doakan. Minimal dengan ucapan jazakallah khairan. Dan dalam hadis disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. Jadi Nabi SAW itu biasa menerima hadiah, kemudian biasa juga membalasnya. Nah, yang tidak atau kurang disarankan itu adalah meminta hadiahnya. Kalau kita dari sisi orang yang memberi dianjurkan gitu. Namun kalau kita ini jadi orang yang biasanya nanti tunggu dapat gitu ya, baiknya jangan minta. Jadi meminta salam tempel itu kurang bagus. Karena beberapa dalil menyebutkan kita dilarang mengemis. Coba perhatikan hadis berikut ya. Ma yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi mus'atu lahmin. Jika seorang itu meminta-minta atau mengis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Dalam syarah Sahih Muslim ya, jelaskan tentang hadis ini. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hina tanpa memiliki wajah di hadapan Allah. Ada yang mengatakan bahwa ia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya berupa tulang tanpa ada daging sedikit pun sebagai hukuman untuknya. Nah, di sini Imam Nawawi, ya, saya langsung berikan catatan dari Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu membuat judul bab Karaha al-mas'ala lid annas. Terlarang meminta-minta pada manusia. Ini beliau sebutkan dalam Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan maksud dari bab dan hadis-hadis yang ada adalah terlarangnya meminta-minta. Para ulama sepakat bahwa terlarang meminta-minta jika bukan dalam keadaan darurat. Para ulama Syafi'iyah berselisih pendapat jika ada orang yang mampu untuk bekerja lantas ia meminta-minta. Ini kok orang mampu kok minta-minta. Nah, ada dua pendapat dalam hal ini. Yang paling sahih adalah diharamkan karena makna tekstual dari hadis. Ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa seperti itu halal tapi dimakruhkan asalkan memenuhi 3 syarat, yakni ya ini. Artinya masih dibolehkan kalau memenuhi 3 syarat tadi, yaitu tapi makruh ya. Tidak menghinakan diri, yang pertama syaratnya. Yang kedua tidak minta dengan terus mendesak, paksa-paksa gitu. Tidak menghinakan diri sambil nangis-nangis itu, wah, ya, minta salam tempelnya, minta THR-nya gitu, enggak. Yang ketiga tidak menyakiti orang yang memberi. Jika 3 syarat ini tidak terpenuhi, hukum minta-minta asalnya haram. Coba lihat lagi perkataan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ia katakan as-su'alu haramun fil asl. Meminta-minta itu haram pada asalnya. Wa inna ma yubahu bi daruratin aw hajatin muhimmatin qaribatin minad darurah. Meminta-minta dibolehkan jika dalam keadaan darurat atau ada kebutuhan yang hampir darurat. Fa in kana ana buddun fa huwa haramun. Namun kalau tidak darurat atau tidak penting seperti itu, maka tetap haram. Maka kalau kita rinci hukum meminta di sini, hukum minta sedekah itu haram, hukum meminta diberi hadiah termasuk makruh. Meminta salam tempel ya. Meminta salam tempel atau minta ditraktir teman termasuk dalam meminta hadiah di sini. Makruh minimalnya. Meminta dalam hajat dunia seperti tolong dong ambilkan kursi di pojok sana. Nah, permintaan seperti ini tidak masalah sama sekali. Ini termasuk minta tolong dalam perkara mubah. Seperti halnya pula dalam minta tolong untuk diambilkan air wudhu, itu dihukumi boleh. Nah, kesimpulannya untuk meminta salam tempel tadi, itu untuk memulai meminta sebaiknya jangan
Jadi memulai minta THR, mulai minta salam tempel itu jangan. Namun jika diberi jangan ditolak. Ya, jika diberi jangan ditolak. Sabda Nabi SAW, fa innal yadal ulya afdalu minal yadis sufla. Sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Nah, ini kemungkaran yang lainnya lagi. Kemungkaran yang berikutnya lagi di sini sungkeman dengan orang tua. Ada fatwa, hakikatnya sungkeman itu kan mencium tangan orang tua dalam kondisi badan dibungkukkan ya. Kalau dari fatwa ulama yang ada, ini fatwa dari Samahatul Syekh Abdullah bin Humaid. Nomor fatwa di bukunya itu nomor 272, halaman 256. Ada kutipan yang saya nukilkan di sini. Sebagian ulama membolehkan cium tangan orang tua atau cium tangan ulama. Namun yang lebih baik adalah meninggalkan hal tersebut karena Allah. Cium dahi ibu atau ayah sebagai bentuk penghormatan itulah yang lebih afdal. Itulah yang lebih baik atau lebih utama dan tidak mengapa untuk dilakukan. Nah, jadi paling bagus itu bukan sungkeman namun mencium dahi orang tua. Juga yang jadi kemungkaran di hari raya dianggap ziarah kubur itu dianggap istimewa saat lebaran. Kita buktikan juga kalau ba'da sholat Id kita lihat di kubur-kubur, di pemakaman, area pemakaman yang pemakaman besar, wah itu banyak orang ziarah kubur di situ. Ingat, kita boleh setiap saat melakukan ziarah kubur agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, zurul kubura fa inna tuzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat, yaitu kematian. Namun masalahnya adalah jika seorang mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan meyakini bahwa menjelang Ramadan ya, atau meyakini bahwa saat menjelang Ramadan atau saat lebaran adalah waktu utama untuk nyadran atau nyekar atau ziarah kubur. Ini keliru. Karena tidak ada dasar dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, coba kita ambil dari hadis ini pelajarannya lagi ya. Nabi SAW itu katakan, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah jadikan rumahmu seperti kubur. Janganlah jadikan lagi kubur sebagai id. Janganlah jadikan kuburku, yaitu kubur Nabi Muhammad SAW, sebagai id. Sampaikanlah salawat kepadaku, karena salawat kalian akan sampai padaku, akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Yang dimaksud id ini adalah perkumpulan di suatu tempat yang terus berulang, baik tahunan, mingguan, bulanan, atau semisal itu. Coba kita lihat hadis ini. Dapat dipahami bahwa tidak boleh menjadikan kubur Nabi Muhammad SAW sebagai id. Ya, ini kubur Nabi Muhammad SAW tidak boleh dijadikan id. Di antara maknanya adalah tidak boleh meyakini bahwa sebaik-baik tempat untuk berkumpul adalah di sisi kubur beliau, atau sebaik-baik tempat untuk beribadah seperti doa atau baca doa di kubur beliau. Nah, begitu pula tidak boleh meyakini adanya waktu tertentu yang lebih utama untuk ziarah kubur. Ya, untuk ziarah ke kubur, ziarah ke kubur beliau. Itu. Nah, kalau pada kubur Nabi SAW seperti itu saja dilarang, maka kubur yang lainnya pun demikian. Tidak boleh dijadikan id. Itu diulang setiap waktu tertentu, dianggap istimewa. Masuk Ramadan ziarah kubur, mau lebaran situ ziarah kubur juga gitu. Yang benar bagaimana? Bebaskan waktunya kapan saja. Saya pas lagi
ada di kota itu, ini nggak lagi lebaran nih, ziarah kubur, silakan gitu, boleh. Yang penting tidak dijadikan ya rutinitas yang dianggap waktu ada yang istimewa di situ. Kalau memang dia itu mudik ya memang punya kesempatan kala itu saja tidak menganggap istimewa, namun mau ziarah kubur karena ya bukan ya, dia menganggap istimewa ya memang waktunya cuma itu saja. Nah, itu beda lagi niatannya. Maka kembali nanti ke niatan masing-masing. Kemudian juga yang kemungkaran lagi adalah jasa tukar uang receh. Kemungkaran lagi di sini adalah menukar uang receh dengan nominal berbeda. Misalnya 100.000 disuruh bayar, misalnya uang 1 juta, saya pengen uang 1 juta. Tapi saya pengen pecahan 20.000. Ya, saya harus beli 1 juta ini yang pecahan 20.000 tadi, saya beli 1.100.000. Ingat, mata uang termasuk barang ribawi sebagaimana emas dan perak. Yang punya sifat ya, ada yang punya sifat atau ilat ya, sebagai alat tukar. Jadi dia punya sifat atau ilat itu sebagai alat tukar. Mengenai penukaran barang ribawi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan sebagai berikut. Adzab bizahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wasyair bisyair wa tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fa bi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Jika emas itu ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair salah satu jenis gandum ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan atau dibayar tunai. Ingat, yang dimasukkan yadan biyadin ini tidak boleh ada yang tertunda. Ini emasnya lagi yang satunya harus ditukar langsung. Nggak boleh ada emas ini nanti emas yang satu besok, nggak boleh. Jika jenis barang tadi berbeda tapi masih punya sifat sama ya. Jika jenis barang tadi berbeda tetapi memiliki sifat atau ilat yang sama, maka silakan engkau menukarkannya sesukamu, tetapi harus dilakukan secara kontan, tidak boleh ada yang tertunda. Nah, jadi kalau misalnya emas ditukar dengan perak, nih emasnya ini dengan perak, maka silakan ditukar. Asalkan apa? Yadan biyadin. Ya, kontan, tidak boleh ada yang tertunda. Kesimpulannya, jika barang sejenis ditukar, semisal emas dan emas atau perak dan perak, ya, ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama harus kontan, tidak boleh ada yang tertunda, itu yang disebut dengan yadan biyadin. Dan yang kedua harus mislan bimislin atau jumlahnya sama. Jika barang beda jenis tetapi masih satu ilat, sama-sama alat tukar atau mata uang, maka hanya satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu tunai, tidak boleh ada yang tertunda. Atau kita sebut dengan apa? Yadan biyadin. Berarti di sini kalau rupiah ingin ditukar dengan rupiah, 1 juta ingin ditukar dengan pecahan 20.000 yang jumlahnya juga yang nilainya 1 juta, maka harus tunai, ya toh? Tidak boleh ada yang tertunda ya, dan jumlahnya sama. Nggak boleh 1 juta ditukar dengan 1.100.000 gitu, nggak boleh. Jika mata uangnya berbeda, misal mata uang real ingin ditukar dengan rupiah, maka syaratnya harus tunai, harus kontan, tidak boleh ada yang tertunda. Nah, itu syaratnya mudah untuk diingat. Lalu termasuk kemungkaran lagi adalah wanita berias diri dan dandan menor pada hari raya. Berias dirinya Masya Allah, semua perhiasan untuk keluar itu yang dalam lemari. Emas-emas, gelang-gelang, kalung-kalung. Bukan hanya mau berias diri saja, pamer itu pada hari raya. Ya, bahkan di hari raya itu ajang pamer. Ini saya perlu tambahkan lagi pamer nih.
Itu hari raya itu ajang pamer itu. Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, dan ini saya sudah bahas di buku perhiasan wanita ya, di kajian perhiasan wanita. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah pertama. Apa yang dimaksud dengan tabarruj di sini? Maqatil bin Hayyan mengatakan bahwa yang dimaksud berias diri adalah seseorang memakai khimar, ini nih khimar ya, kerudung ya, di kepalanya, tetapi tidak menutupinya dengan sempurna. Dari sini terlihatlah kalungnya, antingnya kelihatan, dan lehernya. Inilah yang disebut tabarruj, berias diri ala jahiliyah. Nah, itu sudah di dalamnya itu ajang apa tadi? Ajang nampakkan perhiasan diri, kecantikan diri, dan yang kedua ajang pamer lagi. Kemudian kemungkaran lagi yang selanjutnya takbiran keliling hingga larut malam, sampai di antara kita itu lupa untuk sholat subuh gara-gara takbiran keliling. Bahkan di situ menggunakan alat musik dan ganggu orang. Padahal Nabi SAW itu larang begadang setelah Isya. Karena biasanya akhirnya lupa sholat subuh. Kalau begadangnya itu memang demi ilmu dan menaikkan hajat, seperti itu boleh. Juga di sini ganggu orang. Ganggu orangnya bagaimana? Wah, tahu sendirilah kalau takbiran keliling itu gimana, itu alat-alat musik yang keluar itu ya. Suara-suara yang keras-keras itu. Padahal Nabi SAW katakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim itu tidak ganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Al-Hasan Al-Basri bilang gini nih, dengar nih. Orang yang baik itu adalah orang yang tidak menyakiti walaupun itu hanya menyakiti seekor semut. Semut saja tidak boleh diganggu. Nah, kaitannya dengan ini lagi adalah bermain petasan di hari raya. Petasan, kalau mungkin kembang api nggak terlalu ini ya, nggak pakai suara ya, cuma rame-rame aja sih. Tapi kalau saya kurang sarankan juga gitu ya. Ada sisi bahayanya juga gitu kalau anak-anak main ya. Kalau aman safety ya silakan gitu ya. Tapi yang paling waspada ini petasan. Petasan itu ada model-modelnya juga. Ada yang suara keras, ada yang rakitan sendiri gitu ya. Seperti ini kan mengganggu orang lain dengan suara petasan yang bising. Bermain dalam hal ini juga dinilai suatu pemborosan karena menghabiskan harta untuk sesuatu yang haram. Karena ganggu orang tadi kan. Padahal Allah Ta'ala katakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu orang yang melakukan tabdzir tadi itu adalah saudaranya setan. Terus apa yang dimaksudkan dengan tabdzir? Ada dua pendapat di kalangan para ulama ya. Yang pertama, tabdzir berarti menginfakkan harta bukan pada jalan yang benar. Ya, bukan pada jalan yang benar. Yang kedua, ya, tabdzir itu penyalahgunaan dan bentuk membuang-buang harta. Sehingga kalau kita sebut itu mubadzir, ya, orang yang boros itu adalah orang yang menyalahgunakan, merusak dan menghambur-hamburkan harta. Dia itu menghambur-hamburkan harta begitu saja. Ini dalam kajian Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, dia sebutkan seperti itu. Dihindari lebih bagus. Apalagi tadi ya, petasan ini ganggu orang ya. Nah, terus juga yang termasuk kemungkaran adalah memainkan dan mendengarkan musik saat hari raya. Pada dalam surat Luqman ayat 6-7 Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhinun wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara wa bashirhu bi'adzabin alim. Dan di antara manusia
Ada orang yang pergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia itu berpaling, ya, dia itu berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabarlah, gembiralah kepadanya dengan azab yang pedih. Yang dimaksud dengan lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna dalam ayat tadi itu adalah nyanyian dan mendengarkannya. Demikian menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Nah, Bukhari membawakan dalam bab siapa yang menghalalkan khamr dan selain namanya sebuah riwayat dari Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari telah menceritakan bahwa dia tidak berdusta. Lalu dia menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik. Beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka, serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Nah, di sini sebutkan menghalalkan musik, berarti musik itu asalnya haram. Berarti musik itu asalnya haram, ya, hukum, ya, berarti hukum asal musik itu haram, sehingga dikatakan di situ, ya, ada yang menghalalkannya di akhir zaman, padahal sebelumnya itu diharamkan. Abu Bakar pun mendengar nyanyian, ya, dengan menyebutnya sebagai seruling setan. Hal ini adalah bentuk pengingkaran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mendatangiku, dan ketika itu ada dua orang budak yang sedang menyanyi dengan syair kaum Ansar pada hari Bu'as. Beliau ketika itu sedang tidur-tidur di atas kasur, lantas memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar masuk. Abu Bakar membentakku seraya berkata, kenapa sampai bisa ada seruling setan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas memalingkan wajah padanya dan berkata, biarkan keduanya, ya, biarkan keduanya yang tadi lagi bersenang-senang. Nah, namun di sini para ulama itu ajarkan Abu Bakar itu menganggap duf, jadi Abu Bakar menganggap duf atau rebana, ya, sebagai seruling setan loh tadi. Nabi SAW pun membenarkannya dengan mendiamkannya. Yang diceritakan dalam hadis ini adalah pengecualian kasus dan perbedaan keadaan karena terjadi saat Id atau hari raya. Ada pula pengecualian tambahan yang bisa dirinci sebagai berikut, itu alat musik yang dibolehkan hanyalah rebana atau duf, itu satu. Kemudian alat tersebut dimainkan saat walimah pernikahan yang khusus bagi wanita saja. Hal ini dibolehkan secara ijma menurut kata sepakat ulama. Kemudian alat tersebut dimainkan saat datangnya orang yang beberapa waktu tidak terlihat atau gaib, ya, seperti ya, pada kisah wanita yang bernazar akan memukul rebana si Rasulullah SAW jika Allah mengembalikan orang yang hilang dalam keadaan selamat. Lantas Nabi SAW berkata, tunaikanlah nazarmu. Kemudian alat tersebut dimainkan saat perang. Untuk kondisi ini tidak dibutuhkan untuk saat ini. Nah, selain kondisi-kondisi di atas, maka tetap pada hukum asal, yaitu alat musik haram. Kemudian kemungkaran yang lainnya lagi adalah telat bayar zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqun minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Nah, Syekh Albani katakan bahwasanya hadis ini hasan. Nah, barang siapa menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id tanpa ada uzur, maka ia berdosa.
Ini yang menjadi pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila. Namun seluruh ulama, pakar fikih sepakat bahwa zakat fitrah tidaklah gugur setelah selesai waktunya. Karena zakat ini masih harus dikeluarkan. Zakat tersebut masih menjadi utangan dan tidaklah gugur kecuali dengan menunaikannya. Zakat ini adalah hak sesama hamba yang mesti ditunaikan. Demikian hal ini dibahas dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kemungkaran yang sudah kita bahas pagi ini. Insya Allah saya selesaikan, mudah-mudahan siang ini bisa dapatkan e-booknya. Ya, mohon maaf kami agak lambat karena terus ada pembahasan pembaruan. Di sini kami bagi jadi 3 bab dalam buku Fikih Lebaran ini seputar Hari Raya Idul Fitri, kemudian amalan di Hari Raya Idul Fitri, dan yang terakhir itu berbagai kemungkaran di Hari Raya. Di Hari Raya Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Di Zoom bisa bertanya. Bisa yang chat dulu. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya. Abang saya beda kota dengan orang tua saya. Beliau membayarkan zakat fitri untuk kedua orang tua saya di kota abang saya. Kalau orang tua saya juga ingin membayar zakat fitri, mereka sendiri di kota tinggal mereka. Apakah seperti itu boleh Ustaz? Yang jelas yang punya kemampuan bayar zakat fitri karena sudah punya penghasilan atau berkeluarga sendiri, maka bayar zakatnya sendiri. Namun kalau dia bayar zakat orang lain asalkan dapat izin, dibolehkan. Ya, berikutnya lagi lewat chat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah mandi sebelum sholat Idul Fitri seperti mandi biasa atau mandi wajib? Mandinya itu seperti mau mandi sholat Jumat ya. Mandi sholat Jumat ya berarti tata caranya wudhu ada gitu ya. Terus guyur air ke seluruh badan. Ya, mau pakai wangi-wangian, sabun, sampo lebih sempurna lagi. Tapi caranya seperti itu. Ya, berikutnya lagi. Bolehkah kita membaca doa khatam Al-Quran? Bolehkah apa? Bolehkah kita membaca doa khatam Al-Quran? Bolehkah membaca doa khatam Al-Quran? Oh, kalau yang dimaksudkan yang di belakang itu boleh saja. Tapi yang doa tersebut tidak berasal dari dalil ya. Artinya doa yang dibuat selama maknanya benar boleh untuk diamalkan. Baik, yang raise hand langsung silakan. Baik, Ukhti Ipa silakan dibuka mic-nya. Ustaz, saya tanya. Ya. Ustaz, jika ada emas yang belum terhitung saat zakat tahun lalu itu akan harus dilakukan Ustaz. Ini posisi belum bayar zakat juga tahun ini. Kalau zakat apa ini Bu? Zakat mal Ustaz. Iya, jadi ada emas yang belum terhitung tahun lalu. Berarti jadi qadha zakat. Berarti bagaimana ya pelaksanaannya? Kalau mau bisa dibayarkan sekarang gitu. Dengan zakat tahun ini. Emas yang belum terhitung kemarin ya Ustaz? Iya, betul. Itu namanya qadha zakat. Berarti kan hitungannya tahun ini juga harusnya emas itu dihitung dan tahun lalu juga dihitung. Iya, betul. Berarti dua kali kewajiban. Untuk emas yang tertinggal itu ya? Iya. Baik Ustaz, kan boleh tanya lagi Ustaz? Iya, silakan. Iya Ustaz, apa hukumnya membayar itu Ustaz zakat emas dengan uang tabungan yang saldo, dengan uang tabungan yang saldonya itu belum dibersihkan dari bunga Ustaz? Itu kalau tabungannya sendiri belum wajib zakat Ustaz. Apa tadi Bu, diulang? Hukum bayar zakat emas dengan uang tabungan Ustaz yang saldonya itu belum dibersihkan dari bunga Ustaz. Nah, sedangkan tabungannya itu juga belum wajib zakat Ustaz. Yang pertama bersihkan dulu dari uang haram tadi. Nah, terus dilihat sisanya masih di atas nisab perak atau tidak. Begitu.
wajib zakat itu emasnya Ustaz, lalu dibayarkan dengan cara konversi ke uang gitu Ustaz. Nah, lalu Ini yang punya hartanya itu apa, Bu? Emas apa uang? emas Ustaz. Emas berarti pakai nisab emas. Halo? Oh iya Ustaz. Ini nisab emas 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Baik Ustaz. Iya. Kalau belum mencapai itu maka tidak ada zakat. Baik Ustaz, bisa diminta. Ya, Kom. Ada lagi silakan. Umu Yasmin silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa tanda-tanda seseorang taubatnya itu diterima? Apa tanda-tanda Seseorang taubatnya itu diterima dari segi lahirnya kita lihat, Ustaz. lahirnya nggak bisa, Bu? Ibu mau lihat apa? Face-nya gitu, mukanya jadi lebih baik. Nah, Ada juga, nggak nampak. Kesehariannya, Ustaz. Kalau kesehariannya baru gitu. Kesehariannya dia tambah jadi lebih baik, berubah. Ya. Karena para ulama katakan gini, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Kebaikan yang berlanjut. Berarti kalau dia tobat, ya kebaikan berlanjutnya gimana? Ya jadi lebih baik gitu. Nah, itu kebaikan yang dia tunjukkan itu salah satu menunjukkan bahwa taubatnya itu diterima gitu, Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, Iya. mengenai yang bersentuhan dengan mahram tadi, yang bukan mahram. Nah, kalau misalnya dengan mertua kan itu sudah mahram pernikahan, Ustaz. Misalnya saat Iya, saat kita punya wudhu terus terus bersentuhan dengan mertua itu berarti gimana, Ustaz? Tidak batal. Tidak batal ya? Iya. Oh, baik. Jazakallah khair, Ustaz. Wa yakum. Terus berikutnya lagi lewat resen. Bapak Panji silahkan dibuka mic-nya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Ustaz. Apakah sah jika sholat memakai pakaian yang tipis? Jika dilihat dari sangat dekat akan terlihat warna kulitnya, Ustaz. Untuk laki-laki ya tidak sampai haram karena auratnya bukan di situ. Tapi lihat pahanya ini kan, kalau dia sangat dekat, kalau pakai sarung kan. Sebaiknya tebal karena paha itu aurat rawan itu. Oh, baik Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana jika berinteraksi dengan tetangga seperti adanya kebutuhan atau urusan kerja dengan melihatnya Ustaz? Apakah sama seperti jual beli Ustaz? Iya, sama. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa yakum, Allah ibarik fiik. Ya, berikutnya lagi. RAS dengan hukumannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema Ustaz, jika misalnya ini suami itu sudah berpisah, terus anak-anak ikut istrinya, itu zakat fitrahnya itu jadi tanggung jawab bapaknya atau ibunya? Siapa yang nanggung nafkah? Yang nanggung nafkah ibunya. Ya berarti ibunya yang bayar. Kalau bapaknya tidak urus lagi. Oke. Tapi bapaknya kalau bayarkan zakatnya juga nggak masalah, Ya, berarti boleh. Ya. Ibunya masih wajib juga mengeluarkan zakat. Enggak, cukup salah satu. Oh, ya, terima kasih. Satu lagi Ustaz, boleh Ya. di luar tema lagi? Iya, Bu. Hanya kan sudah berpisah nih suami istri Ustaz, sebelum berpisah itu mereka sudah mendaftarkan haji bersama gitu kan. Nah, tapi kemudian ternyata berpisah, terus yang suami ini kayaknya tidak berniat untuk pergi haji bersama gitu Ustaz. Kalau misalnya uang itu kan memang dari tabungan istri Ustaz. Nah, terus mantan suaminya itu memberikan ke anaknya boleh Ustaz?
itu sudah bukan apa maksudnya boleh nggak nanti yang haji itu istrinya sama anaknya gitu sebagai mungkinnya nanti? Boleh. Boleh Ustaz. Ya terima kasih Ustaz itu aja. Wayakum. Berikutnya lagi. Silakan lagi yang dari Resen. Ummu Zahra Rumaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan soal emas harus dia dan jadi Ustaz. Iya. Kalau kasusnya seperti ini Ustaz, beberapa minggu yang lalu saya sempat beli gelang, lalu ternyata baru 3 hari dipakai emasnya sering copot, jadi kunciannya itu suka lepas sendiri. Akhirnya saya tukar, tapi itu kasusnya bukan saya jual dulu, jadi langsung diganti sama gelang yang baru. Itu boleh nggak seperti itu Ustaz? Karena saya memang keluarnya ya emang pengen ganti yang baru dengan gelang yang lain gitu, tapi modelnya memang beda, tapi gramnya naik sedikit Ustaz. Yang penting pembayarannya tunai di situ yang untuk yang kedua. Iya, tunai. Saya namanya tunai uang. Iya, boleh boleh. Ustaz, tapi tunainya tapi saya pakai debit Ustaz. Di situ saat itu langsung. Pakai apa? DP. Pakai debit, iya, Debit boleh. Boleh. Sudah dianggap tunai itu. Baik. Ada lagi Ustaz. Iya. Tadi Ustaz jelaskan soal mahram muakat ya. Apa ikar itu apa Ustaz? Mahram muakkad, mahram sementara. Ya, ini kan statusnya kalau misalnya saya ke rumah mertua itu ada adik ipar sebelahan rumahnya sama mertua. Lalu saya di sana kadang adik itu suka datang masuk ke rumah mertua tanpa permisi Ustaz. Jadi kadang saya tanpa jilbab walaupun memang tangannya masih panjang dan pakai celana panjang juga. Itu gimana ya Ustaz? Nggak boleh. Makanya waspadanya di situ. Itu kekurangan keluarga kita itu mereka semua tidak tahu hukum gitu. Yang ipar ini asal nyelonong-nyelonong saja gitu, padahal dia tahu ada ipar yang lainnya di dalam. Iya, memang belum paham sepertinya Ustaz. Iya, nggak ngaji itu. Iya, lalu berarti saya setiap ke rumah mertua harus standby jilbab ya Ustaz? Kalau di luar kamar gitu ya, standby jilbab saja. Oh iya. Kalaupun pernah kemarin sempat saya minap di sana, terus memang adik itu memang tahunnya barengan sama kami di sana juga. Lalu dia sempat ngomong Ustaz, Mbak kok pakai jilbab Pak? Saya bingung Kak. Saya bilang, iya gitu doang. Bilang aja, kamu kan ipar saya gitu, biar dia tahu hukum juga Bu. Kalau enggak ya seperti itu terus, nggak tahu. Wong dia nggak mau belajar kok. Mesti dikasih tahu ya. Harus dikasih tahu. Kamu kan ipar saya, kamu kan ipar saya bukan suami saya. Suami dengan ipar beda, gitu aja. Orang Indonesia kan nganggap semua keluarga itu kayak mahram semua gitu loh. Iya Ustaz. Mau itu masih mending Bu, nanti cipika-cipiki lagi ipar-iparnya tadi. Emangnya apa? Iya Ustaz. Kan kita nganggap kayak gitu kalau dengan keluarga itu, padahal nggak kayak gitu aturan Islam itu. Kaos kaki tetap Ustaz berarti dipakai juga ya? Sempurnanya gitu, kalau enggak ibu pakai ya apa gamis yang tutupi sampai kaki, nggak mesti kaos kaki Bu. Oh baik, berarti kalau penutup kepala doang aja yang masih kelihatan itu juga nggak boleh ya Ustaz ya? Nggak boleh. Oh baik. Begitu juga sama keponakan suami Ustaz yang sudah balik. Nah, keponakan suami bagi ibu itu bukan mahram. Oh baik, berarti tetap pakai jilbab ya kalau ada keponakan juga. Iya betul. Oh. Ya, kalau keponakannya dari adik saya itu berarti masih mahram ya Ustaz? Adik laki-laki saya. Adik laki-laki terus punya anak. Punya anak ya? Ya mahram. Mahram. Oh iya baik. Satu lagi Ustaz, di luar tema. Ya, waktu beberapa kesempatan yang lalu kajian kita sempat membahas soal berpindah tempat dari sholat sunnah ke sholat wajib, apa sebelum
sholat wajib saya lupa Ustaz yang berpindah tempat itu. Iya. Terus? Yang saya tanyakan yang berpindah tempat itu sebelum sholat wajib ba'diyah apa qobliyah ya Ustaz yang berpindah itu? Qobliyah jelas bisa pindah ke sholat wajibnya ya. Kalau mau ba'diyah, ibu dari sholat wajib pindah tempat ke sholat ba'diyah, jadi tidak di tempat yang sama. Oh, kalau yang ba'diyah berarti qobliyah masih sama tempatnya nggak apa-apa ya Ustaz? Gak masalah ya, karena nggak bisa kan di ini. Tapi kalau yang pindah dari wajib ke ba'diyah, baiknya pindah tempat. Oh baik, disunahkan ya Ustaz? Iya. Baik, cukup Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi silakan. Ufti Okta, silakan buka mic-nya. Ufti Okta, silakan buka mic-nya. Ustadz izin bertanya terkait yang meminta-minta itu meminta-mintanya itu di luar lingkup keluarga ya Ustaz? Misal kayak dari orang tua gitu ya Ustaz, yang dilarangnya itu. Yang minta siapa? Misalkan kan tadi kata Ustaz mau minta-minta itu kan sebenarnya dilarang. Nah kalau misalkan anak mau minta uang jajan atau sesuatu gitu, Itu dia minta itu dia minta kewajibannya Bu namanya. Berarti yang tidak boleh itu yang di luar itu ya Ustaz? Iya, kalau itu kan kewajiban nafkah. Mah, mana ini uang jajan saya mau pergi ini sekolah. Nah, kewajiban namanya. Gitu. Oh iya, baik. Nah, satu lagi boleh Ustaz? Iya. Jadi saya pernah mendapati ini bekas darah head di spray sarung kasur Ustaz. Namun saya tidak tahu itu tembus ke kasurnya atau tidak karena kasurnya sendiri itu warnanya gelap gitu Ustaz. Itu gimana hukumnya? Keringkan, satu caranya keringkan ya, untuk menghilangkan bekas darah tadi. Kemudian yang kedua, taruhlah itu sudah kering. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dua cara sebenarnya. Ada namanya najis aini dan najis hakiki gitu. Cara membersihkan najis aini dan hakiki. Dan aini sebenarnya istilahnya ini saya lupa ini. Istilahnya itu kalau mau tahu ada di website sebenarnya. Kasur. Ini saya pernah bahas tentang ompol di kasur nih. Iya. Najis ainiyah dan najis hukmiyah ya. Jadi kalau itu nampak, di sini ada darah haid nih. Nah, dikeringkan kemudian diyakini nanti itu sudah hilang. Ditambahkan lagi ada najis hukmiyahnya, yaitu ini memang sudah dianggap bersih. Ambil air untuk genangkan itu. Ya, genangkan bekas tadi. Nah, kemudian silakan setelah itu dipakai. Tunggu kering baru kemudian itu dipakai lagi. Silakan. Dua cara. Untuk ini ya, spraynya ya Ustaz? Iya. Nah, kalau misalnya untuk kasurnya sendiri Ustaz kan ya, itu untuk kasurnya Bu. Kalau spray tinggal dicuci saja. Kalau spray tinggal dicuci, itu untuk kasurnya. Tapi kalau misalkan itu agak lama gitu Ustaz, jadi nyadar itu ketika spraynya itu sudah mau dicuci. Jadi pas ketika sadar itu saya tuh nggak itu tuh sebenarnya nembus kasur apa enggak gitu. Karena kasurnya gelap jadi nggak kelihatan gitu. Tapi itu gimana Ustaz? Ya, caranya seperti tadi itu. Dikeringkan, terus habis itu digenangi air di bekas tadi, baru kemudian dikeringkan lagi, silakan dipakai lagi. Kalau tidak tahu letak ini letak apa sih najisnya? Berarti diratakan sesuai yang diyakini saja. Ya. Namun kalau misalkan kan baru tahunya itu ketika ganti sarung yang baru gitu Ustaz. Nah ketika ditidurin itu badan kita kena najis ya Ustaz? Kalau sudah kering ya terus tidak ada bekas di pakaian kita ya tidak jadi najis ya. Kalau tidak ada bekas di pakaian kita tidak najis ya Ustaz? Iya. Ya, terima kasih Ustaz jawabannya. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab, kami cukupkan untuk kajian pagi ini. Kalau ada info kajian berikutnya lagi nanti kami akan umumkan insyaallah pekan depan. Dan mudah-mudahan semuanya istiqomah dan Allah terus menjaga kita semua dalam kebaikan
dan tetap terus semangat untuk beramal soleh di bulan Ramadan yang akhir-akhir ini, dan sampai di ba'da Ramadan kita terus beramal soleh karena Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu itu kematian. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bahwa manfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa lagi nanti ba'da Ramadan, akan diumumkan lagi di info yang ada di medsos Rumah Islam TV maupun yang lainnya. Demikian kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qul amin wa antum bi khair. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Dan makasih kepada Khobar Islam Academy dan juga segala pihak yang telah membantu kajian selama Ramadan ini. Alhamdulillah full 30 hari kita melaksanakan kajian. Mudah-mudahan semua mendapatkan pahala melimpah, baik untuk host, admin, kameramen, dan semua yang ikut terlibat dalam kajian-kajian selama Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah balas semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.